Alright guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini paling aku cuman mau sharing aja untuk biaya hidup selama di apartemen Jakarta ya guys ya. Tapi setelah berikut ini. Nah, jadi sebelum kita membahas biaya untuk tinggal di apartemen Jakarta itu, kita bakal bahas dulu perbedaan apartemen, kos, dan rumah ya guys ya. Nah, kalau kosan, suatu tempat yang disediakan oleh pemilik kos untuk ditinggalkan, baik itu dalam hari, bulanan, ataupun tahunan ya guys. Nah, tapi kalau apartemen itu sendiri kurang lebih sama mirip kos, tapi memang ini di dalam gedung ya guys ya. Dan ini biasa kontraknya itu 1 tahun guys untuk yang apartemen. Sama kayak halnya rumah, itu kontrak minimal yang jangka panjang. Tidak seperti kosan yang jangkanya pendek ya, bisa bayar bulan ini, bulan depan udah cabut. Kalau di apartemen tidak bisa seperti itu, karena bisa dibilang untuk price-nya sendiri berbeda jauh dengan harga kosan. Kalau harga kosan itu ya bisa dibilang dari angka bahkan dari 100.000 ya, jelek-jeleknya 100.000 atau 200.000, jelek-jeleknya masih dapat kalau di apartemen, tapi udah nggak dapat. Nah jadi untuk kosan itu memang bervariasi ya, dari bisa dikatakan dari 100 sampai ya juta-jutaan. Bisa dikatakan ada yang 7 juta kosannya, ada yang 8 juta, atau bahkan ya biasa paling mahal sih setahu aku itu paling mahal itu mentok di 4 jutaan. Nah, tapi kalau di apartemen itu minimalnya aja lumayan mahal, dan belum lagi biaya yang lain-lain. Di apartemen jangan harap kalian kasih bulanannya itu all in, katakanlah 1 juta udah semua. Kalau di apartemen itu nggak dapat seperti itu. Nah, jadi kalau di apartemen sendiri biayanya bervariasi sesuai tipe apartemennya lagi, sesuai daerahnya yang kalian tinggal nantinya, dan juga sesuai dengan kebijakan yang ada. Nah, contoh kalau di apartemen price-nya itu biasa dari angka minimal ya, paling kecil yang aku tahu ya, itu di angka 1.500.000 hingga tak terhingga. Bisa sampai ada yang apartemennya setahun atau sebulannya ada 200 juta, bisa aja. Contoh kita ambil sampelnya ya. Aku tinggal di daerah Jakarta Selatan, nggak aku sebutkan nama apartemennya, tapi aku bakal ngasih tahu range-nya. Nah, kalau di apartemen ini price-nya itu bisa dari startnya itu 3 juta bulanan, tergantung lagi tipe apartemennya guys. Kalau kalian cari yang studio, biasa studio itu tipe yang paling murah dibanding yang lain. Untuk tipe apartemen banyak, ada studio 1 BR, 2 BR, 3 BR, 3 BR plus, dan lain sebagainya gitu. Nah, dan di apartemen price yang kalian sewa, katakanlah yang bulanannya kalian ambil di 2,5 juta ya, bukan all in kalian bayar 2,5 juta, tapi kalian ada bayar uang listrik, ada bayar uang air, ada bayar uang IPL ya, atau ada bayar uang maintenance, dan itu biasanya di luar dari harga tersebut. Nah, katakanlah kita ambil contoh apartemen aku itu sebulannya 3 juta, katakanlah seperti itu. Di luar bayar IPL, di luar bayar 3 juta untuk ownernya, aku bayar lagi pemakaian listrik aku dan air, dan juga ada maintenance, yang total mungkin dalam sebulan aku bisa keluarin untuk hal tersebut di angka katakanlah di 1,5 juta guys. Nah, jadi 3 juta plus 1,5 juta, jadi total sebulan itu 4,5 juta per bulannya. Itu sebagai contohnya. Nah, tapi biasanya di apartemen untuk bayar ke owner itu langsung tahunan. Kalaupun ada yang per 3 bulan, per 6 bulan, ataupun per 1 bulan bayarnya, itu biasanya lebih mahal. Dan tidak menutup kemungkinan kalian dapat yang lebih murah kok. Jadi balik lagi dengan ownernya, balik lagi kondisinya gimana. Ya kalau kalian punya koneksi, berarti kalian bisa dapat lebih murah dibanding yang aku jelaskan saat ini. Nah, kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan di tinggal di apartemen.
Kelebihannya tentu privasi kalian itu terjaga, dan juga di apartemen itu ada security-nya yang 24 jam bakal tangani kalian apapun kondisinya gitu. Dan juga ya lebih teratur ya, yang kedua lebih teratur, yang ketiga lebih rapi, yang keempat kalian sudah disediakan tenan-tenan, seperti mungkin balik lagi ke apartemennya ada Indomaret, ada Alfamart kadang, ataupun ada yang menyediakan makanan, ataupun ada yang laundry. Itu balik lagi apartemen yang kalian tinggal di mana gitu. Rata-rata setiap apartemen bakal nyediain yang namanya tenan, jadi kalian bisa shopping lah dan kebutuhan pribadi di apartemen tanpa perlu kemana-mana. Oke, untuk kekurangannya sendiri tentu price-nya itu too damn high ya, terlalu ekspensif, jelas tentu. Kalian ya bisa dibilang ada harga ada barang, sorry gitu. Yang kedua adalah kalian bakal kurangnya bersosialisasi antara tetangga guys, karena di apartemen ini ya orang gak bakal ngurus kehidupan orang lain guys. Nah, kalau poin yang ini kalian bisa ambil apakah ini menjadi poin positif ataupun negatif gitu. Lalu yang ketiga, kalau di apartemen itu menurut aku ya guys ya, balik lagi ke kalian tinggal di lantai berapa. Nah, tapi kalau di lantai tinggi itu udah dapat dipastikan ruangan kalian atau unit kalian itu anginnya kencang banget. Kalau ada yang namanya mungkin lagi hujan, lagi petir, itu bakal gede banget suasananya. Jadi bakal berisik banget. Balik lagi kalian tinggal di lantai berapa. Dan juga yang paling susah adalah yang keempat, kalau ada kejadian bencana ataupun ada emergensi, itu kalian bakal panik, kalian harus turun, gak boleh naik lift, kalian bakal turun naik tangga. Tapi di sini bakal disediain yang tentu pasti ada emergency stair ya, ada tangga emergensi gitu. Oke, paling itu aja dari aku. Kalau kalian mau ada penambahan, mungkin yang udah pernah tinggal di apartemen ya, mungkin ada poin sendiri atau ada opini sendiri terkait kurang lebihnya di apartemen, boleh bantu komen di bawah biar kita saling sharing ya guys ya. Alright guys, jika ini terbantu jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini guys. Alright guys, see you.